sebelum jadi seperti ini gitu, pernah nggak sama nyokap atau bokap, Mama ntar kalau Rena udah ngetop ntar gini nih ya, ada janji-janji nggak gitu, dan sehingga pas sudah seperti ini apa gitu yang orang tua ngomong, aduh Ipe kamu gitu apa gimana? Enggak, gue nggak pernah ada janji apa-apa dan gue pun sampai sekarang masih Atau nggak janji diri sendiri, kalau gue udah seperti ini gue pengen nyokap gue operasi plastik gitu misalnya. Apa gitu, Bu? pakai ember loh. Mama saya udah cukup cantik, nggak perlu dioperasi plastik. Maksudnya aku punya janji diri sendiri pokoknya. Kira-kira gimana Bu? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Namanya Mia ya, Bu? Untuk 2002 kelihatan nggak di situ? Ya kita mau ngeramal Rena sekarang. Ada ketombe kan pasti. Aku lihat kamera biar juga kelihatan. Oke pemirsa dan penonton di studio masih bersama Kica Bercika. Oh iya, siapa aja. Masih dengan yang ini lagi, nih lagi. Iya, ember. Anjas marah. Mudah-mudahan juga penggemar Radio S dan S Friend masih mendengarkan. Oke, kita masuk ke selektif, disuruh cepet-cepet soalnya. Pesertanya dong, penonton sayang, cinta, manis ya. Udah ada loh, Bu. Nah, selektif. Halo selektif. Ya, kamu tahu ya nanti yang jadi sini dong. Aduh, sayang banget. Oh, nyung. Nanti yang jadi jurinya itu Rena. Ya, sekarang selektifnya kamu seolah-olah menggantikan Mas Herdi. Oke? Kasian banget lo. Satu-satu. Nama? Coba pulang dulu. Pulang. Mas Herdi duduk sini, Mas. Iya. Duduk sini, Pakai gaya. sini, Mas. Mas Herdi. Ya duduk terserah. Sini di parkiran. Ya, silakan kamu beraksi. Selengean tapi kreatif. Mau dikasih sama saya? Oh gila mau ngapain ya? Mau ngerusak Gue piano? nyanyi, tes. Oh mau nyetem piano. Ya dia lagi konsultasi, kita Dia bawa lagu bingung nih apa mesin ya? tik atau piano. Ekspresinya dong. Ya ampun. Sambil ngupil dong. Sambil ngupil. Tukang pijit atau main piano tuh, Bu? Di giginya ada kotoran. Oke. Kamu dilucuin dong ya. Gak usah terlalu serius. Di gaya dilucu-lucuin aja biar penontonnya pada ketawa. Oke. Yo. Sip, yang kedua. Pasien kedua. Yang ini nih, Ya. Ini kayak lebih oke nih. bersih-bersih piano. Rambutnya di. Biar Rena bisa melihat. Oke. Itu kenapa kakinya jadi Angkat lagi dong kakinya. Angkat lagi dong. Wah. Jongkok dong. Kok nangis? Nah, belekan, Mas. Oke. Oke. Bukan Richard Klederman, Bu. Richard Sambera. Ini Oke, dia selanjutnya silakan Wati. menteri pemerintah kita. Oh ya. Oke. Nah, udah mulai kok masih mewer lidahnya. Ekspresinya dong. Apa lo? Makan cabai. Oke. Oh, encok ya, Bu? Ya, gimana? Yang Oke. satu tukang pijit, yang satu agak-agak pemain sinetron, nah sambil nangis loh dia loh, men. Yang satu lagi, Bu. Yang satu gemes. Ini si baju ya, Bu ya. Gemes. Hadiahnya buat Rena boleh nggak? Yang 250. Ya,
Jadi 250 gimana juta loh ya? hadiahnya. Nah, 250 juta. Oh. Gue jadi selektif aja nggak jadi bintang tamu. Gimana? Gimana Rena? Kira-kira Yang IP? menang siapa ya? Bisik-bisik dong ya. Ada bocoran nggak? Duh. Kalau mau nyium gue. Kayaknya yang lebih ekspresif, Nah, yang lebih ini ya, walaupun Kok ngeliatnya ke agak-agak gue jadi gak enak. walaupun agak-agak kayak tukang pijit, tapi dia lebih menghayati. Nomor ini dua. nomor dari 2. sini. Oke. Oke. Ya, selamat. Anda bisa mendapatkan tiket pulang pergi sendiri. Oke, makasih. Makasih. Para pianis-pianis kita. Ya, Belajarnya udah, tadi di mana, basic ya? aja. Nah, kita ngobrol. Suka gitu. Ntar Jadi kita putus lagi pasang-pasangan nih. Iya. Pasangan kita. Tukang copet pasar Senen. Katanya kita mau double date. Kita double date. Itu apaan tuh di kepala? Oh iya, Herdi di bawah piano. Ampun, kasihan. Oke, Mas Herdi bisa kembali lagi merawat anaknya di situ. Jangan lupa kasih susu ya. Kasih cucu dulu anaknya. Iya, gantengnya. Nangin dong. Iya. Oke. Terus, Oke. Terus. kita pengen tahu. Keren. Kita pengen tahu. Kita pengen tahu. Kita pengen Gue tahu. kayak mau pengen tahu. didakwa banget. Sekali lagi kita pengen tahu. Minta apa? Siapa dulu kah? Eh? Gue deh. Ah ya. Gini kan, Rena ini prestasinya kan udah lumayan banyak gitu ya di dunia entertain ini. Itu atas dorongan orang tua sendiri atau mendorong diri sendiri? Didorong sampai jatuh. Sebenarnya kalau dari dunia seni ya, aku agak lebih ke seni. Dari kecil aku udah nari, terus aku lari ke model, terus lari ke Capek dong, komedian, lari terus mulu. lari ke lari-lari emang terus. Jadi semuanya ngalir gitu loh, semuanya ngalir dan nggak pernah direncanakan gitu loh. Jadi memang ternyata gue punya bakat ya di sini gitu. Jadi kayak misalnya terus akhirnya presenter, nge-MC, ya udah jelas ya gue cerewet lah ya, udah pasti bisa kayak gitu. Cuman tapi kan itu kan harus ada basic kan gitu loh. Harus ada basic kan gitu, minimal kan harus tahu gitu, oh kalau ini begini ngomongnya yang benar, kalau ini nih tahu segmennya yang mana apa bagaimana. Nah kalau sebelum jadi seperti ini gitu, pernah nggak sama nyokap atau bokap, mama ntar kalau Rena udah ngetop ntar gini nih ya, ada janji-janji nggak gitu, dan sehingga pas Iya, sudah seperti benar. ini apa gitu yang orang tua ngomong, aduh Ipe kamu gitu apa gimana? Enggak, gue nggak pernah ada janji apa-apa dan gue pun sampai sekarang masih Atau nggak janji diri sendiri, kalau gue udah iya. seperti ini gue pengen nyokap gue operasi plastik gitu misalnya. Apa gitu, Bu? pakai ember loh. Mama saya udah cukup cantik, nggak perlu dioperasi plastik. Maksudnya aku punya janji diri sendiri, pokoknya aku pengen ngebahagiain aja mama gitu, karena aku sekarang tinggalnya sama mama, sama kakakku, sama kakak iparku, kita berempat gitu. Iya. Jadi ya memang udah janji dari diri sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngomong sama mama, ntar mah kalau gue udah kaya nih mah gini enggak gitu, karena Pokoknya tanggung jawab aja, dilepas tanggung jawab tapi dari diri sendiri aja. tanggung jawab gitu. Gimana ya, ada lagi? Gitu ya, Gue Bu. banyak deh. Jadi gini Sarah, kita sebagai suami istri tuh begitu. Nih karena gue cerewet jadi pertanyaannya banyak ya. Kalau gue lihat kayak bintang tamu gak segini-gininya deh. Ember. Terus Bu gini, Bu. Terus ada orang yang bilang, kita ngomong-ngomong sedikit masalah. Tunggu, mana lagi yang gak boleh? Jadi masalah gini deh, gue pengen nanya soal Wah. gini, mantan pacar yang udah almarhum gitu Oke. ya, Bu ya. Siapa Coki ya namanya? Sedih. Coki. Cole ya. Udah almarhum. gede salah lagi. Itu gitar ya, Bu ya. Main gitaris ya dulu ya. Gitaris. Main gitar. Grup yang namanya Flowers. Flowers ya. Itu kan dia sekarang udah almarhum gitu ya. Katanya lo punya kenangan sendiri sama Masih Cole diingat-ingat. ini gitu. Apa terus juga ada sebuah lagu gitu ya yang diciptakan gitu. Bisa cerita nggak soal itu sedikit, Sa? Oke. Sebenarnya Aku mau dengerin ceritanya. jadi gini. Gimana? Gue mau nangis nih, oh enggak ya? Jangan nangis dong, sayang. Cale itu sebenarnya dia itu orang kalau misalnya waktu pada saat gue pacaran sama dia, banyak orang yang bilang Rena dia itu kan bekas pemakai atau apa segala macam gitu ya. Cuman dia ada satu sisi di mana dia tuh smart dan dia itu beda deh, pokoknya beda Iya, aja beda gitu. gitu ya. Lain gitu ya. Terus udah gitu kenangan tersendirinya adalah saya diajarin gimana caranya harus menahan emosi, gimana caranya harus menjadi diri sendiri, gimana caranya harus hidup ini nggak boleh palsu apa segala macam.
gimana caranya menikmati lagu. Maksudnya dulu kita kalau ngeliat band itu pasti cuma ngeliat penyanyinya. Penyanyinya aja. Sementara dia mengajarkan bagaimana maksudnya kenapa yang lo harus lihat penyanyinya gitu. Kenapa yang nggak lihat pemain pendukung lainnya keyboardnya? gitu ya. Kenapa Aduh, nggak jangan pemain nangis, bass? jangan nangis. Gitu. Penontonnya ke bawah loh, Bo. Jadi dia tuh di situ buka open mind lah gitu. Oke, Ada alternatif pikiran gue yang gue nggak pernah rasain, ternyata dia buka gitu di situ. Dan itu means so much banget gitu yang Berkesan sekali gitu ya. banget gitu. Dan pada saat sebelum dia meninggal, itu 2 minggu sebelum dia meninggal, dia nulis lagu buat gue. Itu judulnya Hadiah dari Surga. Dan itu yang bikin gue merinding. Dingin soalnya. Dan katanya dengar-dengar Rena ini setiap mendengar lagu itu atau enggak setiap lo ngerasa kalau Cole ini kadang-kadang di suatu saat suka hadir ada di sekitar lo, benar nggak? Cole selalu ada di samping gue dan gue yakin. Even gue pun sama cowok gue yang sekarang, dia pasti ngelihat gue. Dia seneng gue seperti ini sekarang karena gini. Itu dia judul dia lagu Hadiah dari Surga yang bikin gue ngerasa Seperti apa dong, tersanjung. dikit? Enggak. Lagu itu belum dibuat. Lagu itu belum dibuat. Baru Lagu liriknya. itu baru liriknya aja Liriknya karena aja. belum ada yang sanggup untuk ngebuatnya. Belum ada yang sanggup untuk ngebuatnya. Even itu teman-temannya atau siapapun juga belum ada yang bisa untuk menulis arrange itunya belum bisa. Terus itu dia bilang apa nih hadiah dari surga gitu kan arti. Kamu tuh hadiah dari surga buat saya. Wes gila puisi. Tahu apa sedikit kata-kata satu Kata-katanya baris Mas yang Ega. paling berkesan buat Rena di Setelah lirik aku itu? temukan seorang gadis. Ini katanya sebenarnya katanya lebih yang Puitis lagi. lebih puitis lagi ya. Ini paling intinya aja gitu ya. Setelah aku temukan seorang gadis yang lain daripada yang lain, yang bisa menerima saya padanya, yang bisa satu pikiran sama saya, yang bisa satu pandangan sama saya gitu. Dan dia tidak pernah memandang dari sisi luar gitu. Jadi maksudnya ternyata dia selama ini dia nggak pernah ngedapetin cewek yang menerima dia Seperti dari dalam Rena. dirinya Benar. dia. Dia selalu nerima punya cewek selalu karena dia memang seorang gitaris atau karena dia memang Satu anaknya dalam siapa. 1000 deh ya. Benar ya. Katanya begitu. Jadi ya Dan Ipe merasakan nggak kalau Cole juga ada di sekitar ini gitu loh? setiap gue ngomongin dia pasti gue tahu dia ada gitu. Maksudnya dia pasti ngelihat gue gitu. Dan gue yakin dia di sana udah tenang gitu karena dia pun meninggalnya dengan tenang. Dan dia juga sempat menyebutkan karena di agamanya Islam ya, dia sempat menyebutkan asma Allah. Dan itu jarang sekali kan orang bisa dipanggil dengan sebelum Seperti dia itu ya. dicabut nyawanya. Oke. Dia menyebutkan asma Allah.